Malam hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Akan disampaikan firman Tuhan oleh Ibu Catherine. Tapi sebelumnya saya mengundang kita kedatangan seorang keluarga, kita kedatangan seorang kawan dari Jambi. Boleh kasih tepuk tangan dong saudara. Jauh-jauh datang ke tempat ini. Dan malam hari ini beliau akan memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan beliau. Oke, mari kita sambut dari AOC Jambi, Bapak Franklin. Boleh kasih tepuk tangan yang ajaib buat Tuhan kita. Kurang keras boleh dong sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan Bapak Franklin ya. Kurang keras saudara, Tuhan kita dahsyat. Lebih dahsyat lagi saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan itu luar biasa saudara, amin. Kalau perlu tangan ini sampai ke kupas untuk memuji Tuhan. Amin, karena Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya boleh berdiri di sini loh saudara. Selama ini saya hanya live streaming saudara. Hanya lihat dan saya tidak minta saya di sini. Karena saya percaya wah saya harus banyak belajar dengan Tuhan. Baru saya berdiri di sini. Tadi dapat surprise saudara. Lala datang tiba-tiba langsung suruh berdiri di sini. Untuk menyaksikan tentunya kedahsyatan Tuhan yang kita sembah. Amin saudara. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Pendeta Franklin Ratu. Kami pelayanan di Jambi. Saya bersama dengan istri. Datang di tempat ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kami boleh menghadiri acara dari Lala dan Derian. Dan sampai hari ini kami masih ada di sini. Saya pikir saudara tidak bosan kami lama di sini. Amin. Karena saya percaya saya diantar Tuhan untuk saya belajar di tempat ini. Lebih banyak lagi tentang Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Dan puji Tuhan saat ini saya akan menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa bekerja dalam hidup saya. Ketika saya memberikan di usia yang sangat muda hidup saya untuk Tuhan. Dan waktu itu saya tidak tahu melayani apa. Tidak tahu sama sekali. Pertama kali saya ikut hamba Tuhan melayani, saya disuruh bawa mobil saudara. Akhirnya sampai sekarang saya cinta bawa mobil saudara. Dari Jambi saya nggak mau naik pesawat, saya bawa mobil sampai di Bandung saudara. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dulu cuma suruh bawa mobil. Suruh siapin sound system, kabel-kabel bagian gulung kabel, siapin genset karena mau masuk ke pedalaman. Nah saya akan kesaksian ini bagaimana pelayanan saya mulai dari masuk ke pedalaman. Masuk dari yang namanya kampung sampai dusun sampai ke pedalaman. Yang jalan kaki pikul genset saudara. Nah gensetnya sih tidak besar-besar amat tapi berat saudara. Tetapi yang luar biasa saya dulu dapat pelayanannya itu saudara. Terus saya berpikir Tuhan saya cuma bagian angkat genset, bagian gulung-gulung kabel. Saya enggak ada pelayanan. Yang lain teman-teman dikasih pelayanan. Oh kamu layan ini nih, ini saya enggak dapat. Saya cuma bawa mobil sama itu. Tetapi saya sangat bersuka cita kepada Tuhan. Kalau saya dapat bagian itu. Lanjut cerita saudara saya masuk bersama teman-teman pelayanan di satu desa yang dalam sekali. Sampai kami harus nyebrang. Itu nyebrangnya itu mesti enak kalau ada perahu rakitan atau apa ini enggak ada. Jadi kami harus cari kedalaman yang harus kami lewat itu di mana yang enggak dalam supaya barang-barang kita enggak basah. Dan bagaimana caranya supaya genset itu jangan basah. Nah seperti itu. Dan akhirnya masuk di situ saudara. Mereka sudah sampai di situ pelayanan. Saya nggak tahu saya mau pelayanan apa. Tetapi saudara. Tuhan taruh di hati saya. Ya kamu ya senyum-senyum saja. Gitu. Senyum-senyum. Dan akhirnya itu rencana kami hanya pelayanan umum. Di satu gereja. Tidak ada ibadah lain-lain. Hanya satu itu. Sampai di situ saudara. Sampai di tempat itu. Saya melihat anak-anak. Waduh saya langsung. Hati ini langsung bagaimana saudara, saya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata. Ini baru anak-anak saudara. Akhirnya saya hanya senyum saudara. Senyum lihat mereka, satu datang deket-deket. Dua datang. Saya nggak tahu ternyata banyak anak-anak di kampung itu. Mereka datang ngumpul ke saya. Dan di situ saudara, Tuhan langsung ajar saya. Ini loh yang kamu harus layani. Ini loh dari anak-anak. Dan saya nggak bawa apa-apa. Yang saya tahu di tas saya hanya bawa permen saudara. Akhirnya saya bagi permen. Mereka sukacitanya luar biasa saudara. Sampai anak-anak itu sampai beguling-beguling senang. Cuma dapat permen saudara. Dan akhirnya saya hanya senyum buat mereka.
Saya hanya senyum waktu itu. Dan mereka itu sangat bangga sekali, sangat senang sekali. Saya bisa rangkul mereka, saya bisa peluk mereka saudara. Dan akhirnya saudara, sampai saat ini saya jadi cinta yang namanya melayani di pedalaman saudara. Amin saudara, saya sangat suka sekali. Saya jatuh cinta sama Tuhan lewat pelayanan-pelayanan seperti itu. Dan saudara, banyak pelayanan yang luar biasa yang buat saya tidak bisa ke sana. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Saya pernah melayani masuk satu daerah 3 hari jalan kaki saudara. 3 hari jalan kaki. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk saya berjalan. Itu naik turun gunung, curang, sebagainya. Gak ada jalan orang. Seperti itu saudara. Tetapi luar biasa. Sampai di sana. Luar biasa. Tidak pernah yang saya pikirkan. Tidak pernah yang saya pikir, oh ini pelayanan seperti ini. Tetapi yang luar biasa. Tuhan melawat jiwa-jiwa pada waktu itu saudara. Banyak yang datang, mereka belum bertobat waktu itu. Bahkan mereka datang itu semua datang itu pakai alat rokok mereka itu seperti bambu panjangnya saudara. Mereka berderetan di situ di luar, tidak masuk di dalam gereja. Sekali mereka isap keluar itu jadi kayak semburan asap yang sangat besar sekali. Tetapi saudara, yang luar biasa. Dulunya kami mau melayani di situ hanya berapa orang. Tapi tiba-tiba sampai sekitar 200-300an orang datang gak tahu dari mana. Yang dari hutan mereka turun. Tapi saya percaya itu karena kuasa Tuhan. Amin saudara. Artinya ketika kita masuk ke pedalaman. Ketika kita mau merespon apa yang Tuhan mau kita lakukan. Pasti banyak jiwa Tuhan kirimkan lewat kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, banyak hal yang ajaib yang saya hadapi. Terakhir saudara, saya cerita yang terakhir ya. Kami pelayanan ke suku anak dalam di bagian Jambi saudara. Itu bersama tim dari AOC Bandung saudara. Ada Derian, ada Lala, ada Pak Boas, ada Ibu Desi waktu itu. Saudara, yang ajaibnya begini. Saya percaya bahwa kalau Tuhan suruh, pasti kita akan sampai dan akan melakukan hal yang besar. Kesaksian begini saudara. Waktu itu kami pakai mobil. Dari Jambi saya sudah kontak terus untuk persiapan mobil supaya mobil yang bagus. Karena akan melewati medan-medan yang sangat luar biasa. Dan perlu mobil yang namanya 4WD saudara. Saya pikir semua sudah oke. Tiba di sana kami sudah di mobil, sudah di perjalanan, baru supirnya bilang bahwa gak tahu bagaimana 4WD-nya ini gak jalan. Jadi seperti mobil biasanya. Wow, di situ saja saudara sudah ngeri-ngeri sedap. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam perjalanan kita sampai di tempat. Tiba-tiba saudara memang tanjakan itu luar biasa. Sampai Derian sama Pak Boas saya di belakang saya awasi terus. Karena saya takut kalau mereka jatuh ke gini, saya bisa lempar motor, saya bisa tangkap. Begitu ya. Saya terus berusaha di belakang gitu. Itu memang terjal sekali, naik ke atas. Pak Derian sama Pak Boas sampai begini-begini ke bawah. Tetapi saudara yang luar biasa, bisa dilewati semua. Tapi saudara, ada yang tidak pernah kami pikirkan. Ternyata radiatornya jebol. Airnya habis saudara. Yang saksi mata saya sama Lala. Pas berhenti mobil itu kami buka kap karena Derian Pak Bos gak bisa turun lagi. Dengan barang yang begitu banyak, badan mereka sudah terjepit gak bisa turun. Kalau turun gak bisa naik lagi. Nah seperti itu. Jadi saya sama Lala turun bersama supir. Itu saksi mata saya lihat sendiri. Air itu kering saudara. Bocor saudara. Seketika Lala berdoa, saya juga berdoa. Dan saudara yang luar biasa. Kalau mobil, air radiator mobil ini, kalau yang ngerti mobil, itu tidak ada, tidak bisa jalan. Atau mobilnya meledak. Seperti itu. Tetapi yang luar biasa, di situ ada comberan, air comberan. Bayangkan pakai air comberan yang kotornya minta ampun. Terus dituang ke situ. Luar biasa mobil jalan saudara. Tapi dalam pikiran saya, ya paling berapa meter ini atau bagaimana begitu. Tetapi saya lihat di situ, kembali. Tuhan, kalau Tuhan yang suruh. Pasti Tuhan jaga. Amin saudara. Tuhan lindungi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sampai mobil itu jalan terus. Sampai ke tempat yang kita tuju saudara. Dan luar biasa. Berkat Tuhan sediakan di sana ketika kami masuk di situ. Bersama Pak Boas, Ibu Desi, Derian dan Lala. Anak-anak itu mereka sudah melihat kami dari ketinggian pohon-pohon. Artinya mereka panjat pohon saudara. Mau lihat kita datang. Setelah itu mereka turun semua dan sambut kita, itu luar biasa. Dan saya percaya itu sukacita yang luar biasa bagi saya dan bagi tim saudara. Dan saudara ini saya sangat bersyukur dari muda saya sudah cinta pelayanan seperti ini saudara. Dan saya rindu teman-teman anak-anak muda yang di tempat ini. Mari saudara dalam masa muda kalian berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan saya percaya kehidupan kalian akan menjadi berarti bagi jiwa-jiwa.
Karena saudara, bagi saya pikir saya di kota ini enak-enak seperti itu. Ternyata di sana ada yang membutuhkan kehadiran kita. Kita hanya hadir di situ, mereka jadi semangat kembali untuk memuji Tuhan. Kita nggak usah ngomong seperti yang Tuhan taruh di saya. Saya hanya senyum saja. Saya nggak bisa ngajar sekolah minggu, waktu itu saya belum belajar. Saya cuma senyum karena saya nggak tahu mau ngajar anak sekolah minggu. Saya hanya senyum, saya bagi permen ya, saya peluk. Seperti itu. Tetapi luar biasa, mereka itu sangat bersuka cita. Dan mereka menjadi semangat untuk ikut Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau ada anak muda berpikir, oh saya mau melayani apa ya? Oh saya gak bisa ini, kita gak jadi berangkat saudara. Tetapi kalau kita tetap mau melangkah percaya bahwa Tuhan akan beserta kita, sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa. Dulu terjadi air berubah menjadi anggur. Di Jambi air kotor tetap jadi air saudara. Jadi anggur jebol itu mesin saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengerjakan keajaiban dengan caranya. Seringkali dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. So hari ini sebuah pesan sebelum kita terima firman Tuhan. Saya mau ngajak sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Bapa kami bawa hidup kami mau nurut dengan apapun yang Kau taruh dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, segala keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bukan membangun kerajaan pribadi kami, tetapi membangun kerajaan-Mu sampai dunia ini dimenangkan buat Engkau Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
kami. Biar semuanya kembali Tuhan hanya bagimu, hanya darimu dan olehmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan buka setiap mata rohani kami. Mari kuasai pikiran kami. Mari penuhi dan tawan roh kami Tuhan. Biar malam hari ini sebuah kemerdekaan, sebuah pemulihan, sebuah pembebasan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur karena kita punya Allah yang ajaib. Semua bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara. Perkenalkan, nama saya adalah Catherine. Saya cukup mengenal banyak orang di tempat ini, tapi saya juga sadar mungkin tidak banyak yang mengenal saya sebelumnya. Ya, nama saya Catherine, saya dari AOC Bethel Surabaya. Puji Tuhan, sejak tahun 2001 menjelang 2002, kami dipercayakan oleh Tuhan lewat hambanya Pak Daniel untuk menggembalakan persekutuan doa Ark of Christ Bethel di Surabaya. Saudara, bulan-bulan ini menurut saya adalah bulan-bulan di mana Tuhan banyak melakukan hal yang ajaib, yang menegangkan dan juga yang tidak terduga. Tapi saya percaya di dalam setiap perkara Tuhan selalu punya rencana yang ajaib untuk mendatangkan setiap kebaikan buat setiap kita. Amin. 1 bulan terakhir ini saya mulai merenungkan kembali apa yang Tuhan berikan buat tema setiap kita setiap bulan. Saya kaget ya saudara karena pengumumannya judulnya perfect covering. Saya sudah agak panik, saya bilang Tuhan kenapa engkau tidak bilang perfect covering? Walaupun saya tahu itu tema bulan ini, tapi sesungguhnya yang Tuhan share sama saya adalah sesuatu yang menurut saya judulnya bukan perfect covering saudara. Ya. Ketika saya melihat pengumuman itu lalu saya bilang apa saya salah dengar ya Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak pernah ada yang salah nak yang daripadaku. Bulan ini saya merenungkan tentang Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kita juga tahu di Mazmur 23 Tuhan adalah gembalaku. Dan saya sejujurnya sangat terberkati dengan setiap teks daripada lagu di Yohanes 15 saudara. Di situ ada di referen dikatakan bahwa kau di dalamku dan aku di dalammu. Taat dan setia. Di dalam jalan yang telah kau beri. Betul? Waktu saya merenungkan itu Tuhan katakan, tidak akan pernah engkau bisa taat dan setia di dalam jalan yang aku beri. Kalau engkau tidak mengingini jalan-jalanku. Dan seseorang hanya bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan beri. Kalau dia memutuskan untuk sepakat akan setiap jalan-jalan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya hadir di tempat ini. Semuanya karena kita sepakat menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang sepakat di dalam Tuhan. Itulah yang akan membuat kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kata sepakat saudara, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah setuju, semufakat, sependapat, seia sekata. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata symphoneo yang artinya harmonis, bersama, kompak dan setuju. Ya. Jadi kalau KBBI setuju, semufakat, sependapat, seia sekata. Di dalam Alkitab kata sepakat ini disebutkan beberapa kali. Saya ambil beberapa ayat, 1 Petrus 3 ayat 8. Dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara dan seterusnya. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita garis bawahi seia sekata dan sehati sepikir. 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan,
Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara, kata sepakat ini bukan kata-kata yang hanya kita ucapkan dengan mulut, saya sepakat. Tapi sebuah kata sepakat itu terjadi melibatkan lebih dari satu pribadi. Artinya sepakat tidak bisa dibuat dengan diri sendiri. Sepakat itu terjadi lebih dari satu pribadi. Yaitu sepakat antara kita dengan Tuhan, sepakat dengan pemimpin, dan sepakat dengan sesama. Sebuah kesepakatan itu hanya bisa terjadi. Kita harus tahu untuk kita gampang sekali ya. Dalam kehidupan kita kalau dengar apa yang menarik hati kita. Oke, saya sepakat. Sadarkah saudara bahwa kata sepakat itu bukan kata yang main-main. Kata sepakat itu mengandung makna yang sangat dalam. Dan ketika kita sudah memutuskan untuk sepakat. Maka percayalah saudara, ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalam sebuah kesepakatan. Amin. Sebuah kesepakatan ini hanya bisa terjadi, ada dua hal sedikitnya. Saya tahu ada 3 sampai 5 hal, tapi saya tidak bahas satu-satu. Tapi sedikitnya satu dimulai daripada kita harus kenal baik atau karib dengan siapa kita bersepakat. Betul saudara? Kalau kita tidak kenal baik atau karib dengan siapapun di mana kita mau bersepakat, maka tidak akan pernah kita mengatakan saya sepakat dengan kamu. Kemudian kita juga harus percaya dengan siapa kita bersepakat. Kalau kita tidak kenal baik, kita tidak percaya, saya percaya saudara dan saya akan enggan menyebutkan kata sepakat dengan Anda. Betul? Di sini dikatakan bahwa tidak kenal itu bicara tentang sebuah hubungan ya saudara. Jadi kalau kenal itu bicara sebuah hubungan yang terjalin sangat baik, karib. Begitu juga untuk kita sepakat dengan Tuhan. Untuk kita benar-benar sepakat akan setiap rencananya. Akan setiap ajarannya, akan setiap ajakannya, jalan-jalannya. Akan tidak mudah buat kita mengatakan sepakat kalau kita menghindari untuk mengenal Tuhan lebih. Yang kedua, kita harus mengerti apa yang menjadi bagian kita yang bersepakat dengan pihak lain. Kita harus tahu betul apa yang kita sepakati. Coba saudara renungkan, banyak dari kita khususnya anak-anak Tuhan, ketika pemimpin berkata atau ketika Tuhan berkata dalam hidupmu. Lalu kamu ambil 100% dan kamu katakan, saya sepakat. Tapi saudara tidak tahu, sepakat dalam bentuk seperti apa dan apa yang menjadi bagian saudara. Untuk supaya sebuah kesepakatan itu terjadi dan menghasilkan seperti yang diinginkan. Oleh karena itu kita harus mengerti, kita harus tahu persis apa bagian kita dalam sebuah kesepakatan itu. Dalam hidup saya lahir baru tahun 97. Kemarin saya sudah saksikan di Gebik dan saya tidak akan saksikan lagi di tempat ini. Anyway, dalam perjalanan saya untuk mulai mengenal Tuhan, kemudian Tuhan pertemukan saya dengan Bapak Daniel yang menjadi ayah rohani saya. Waktu itu beliau mendapatkan pesan Tuhan untuk memulai sebuah persekutuan AOC. Sejujurnya waktu beliau ngomong itu saya tuh mikir AOC itu apa? Sebab pengenalan saya terhadap beliau sangat dangkal. Saya tidak tahu latar belakang beliau, bahkan saat itu saya tidak tahu kalau beliau itu sudah menjadi gembala AOC. Jadi waktu beliau ngomong buka persekutuan di sini karena Tuhan mau. Dan namanya adalah AOC Surabaya. AOC itu apa? AOK, saya bilang begitu waktu itu. Singkatan dari Act of Christ. Oh,
Saya tidak tahu saudara, kalau beliau itu adalah gembala AOC. Itulah karena terjadi pengenalan yang masih dangkal ya saudara. Tapi saya mau sepakat, saya percaya Tuhan tempatkan beliau sebagai pemimpin saya, sebagai bapak rohani saya. Itu semua Tuhan beri tanda-tanda yang ajaib bahkan sebelum saya bertemu dengan beliau. Nah ketika beliau menyampaikan seperti itu lalu saya bilang sama Tuhan, bagian saya apa Tuhan? Apa yang menjadi bagian atas persekutuan yang kau percayakan ini? Kemudian saya masih ingat dengan jelas dalam sebuah komunitas yang kecil karena waktu itu saya memulai bersama dengan suami saya. Jemaatnya sekaligus yang jadi WL, jadi singer, kemudian pakai OHP ya saudara waktu itu. Itu semua adalah staf-staf saya, belum ada orang luar ya. Jadi kami bertujuh totalnya. Kemudian Tuhan katakan, aku ingin engkau melayani dengan memberi makan. Dan itu dinamakan roti jelai. Saya nggak ngerti saudara, roti jelai, roti merek jelai, atau roti jelai yang kayak apa ya jelai. Kemudian beliau menerangkan kepada saya apa itu makna roti jelai. Baca Alkitab, tanya sama Tuhan roti jelai yang seperti apa yang Tuhan mau untuk kamu kerjakan. Sejak hari itu saya mulai belajar mengenali warna atau panggilan apa yang sebenarnya Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Dan sebaiknya saudara dan saya saling mengerti. Mulai belajar mengenal apa yang menjadi bagian dalam hidup kita yang sesungguhnya Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kenapa saya katakan ini sangat penting? Kalau engkau mengenali warnamu, engkau mengenali apa yang sebenarnya Tuhan ingin kau lakukan dalam hidupmu, maka percayalah, saudara tidak akan iri terhadap orang lain. Saudara bahkan tidak akan membanding-bandingkan dengan yang lain. Kenapa ya yang itu pelayanannya begini, kenapa saya begini? That's because you know exactly what God wants you to do. Amin. Saudara tidak akan kehilangan arah atau saudara hanya sekedar kopas dan ikut-ikutan. Oh yang sana begini, saya juga mau ikut begini. No. Saudara tidak akan kehilangan arah. Saudara akan bisa fokus akan apa yang jadi bagianmu tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Bahkan saudara akan sadar bahwa setiap kita itu spesial di mata Tuhan. Setiap kita diberi Tuhan bagian yang khusus. Amin. So kalau hari ini kami berkumpul di tempat ini, di mana Tuhan katakan pelayanan utama di AOC adalah engkau berdiri menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Engkau berdiri membawa pendamaian, memintakan belas kasihan. Syukuri. Karena Tuhan sudah memberikan warna khusus dalam hidup saudara dan saya. Lakukan dengan sepakat. Tanpa saudara merasa perlu bersalah atau merasa kenapa ya yang lain begini, kenapa saya harus disuruh begini. Karena setiap kita itu punya warna yang spesial saudara. Amin. Sejak saya mengerti bahwa warna yang harus ada, warna utama dalam pelayanan kami adalah roti jelai dan memberi makan. Saya hanya berbekal dengan kata, ya Tuhan saya mau. Saya akan lakukan dengan cara apapun yang kau mau untuk saya kerjakan. Saya berdoa dan kemudian Tuhan mulai kasih tahu saya. Aku mau setiap minggu engkau bawa 10 nasi bungkus. Bagikan di jalan dari perjalanan rumahmu ke kantor. Lakukan itu dengan sungguh. Biar matamu terbuka dan engkau akan bertemu dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Saya masih ingat waktu itu saya sendiri dengan suami hanya memulai dengan membagi 10 nasi bungkus. Di sebuah perempatan dekat mall. Ada seorang ibu yang sepertinya duduk kelelahan di trotoar. Bukan pengemis saudara. Saya tahu dia bukan pengemis. Dan Tuhan suruh turun. Itu satu jalan ya saudara. Jadi suami saya waktu itu rada ngomel. Ngomong kayak dari tadi.
Jadi saya ancang-ancang berhenti. Saya bilang, lah sakdek saknyet Tuhan ngomongnya berhenti di sini. Jadi kami berhenti dan kemudian saya membagikan nasi itu. Saya hanya katakan, Ibu, Tuhan sayang dengan Ibu. Dia nangis saudara. Dia pegangi tangan saya. Hari itu ternyata saya baru tahu dia itu bukan gendut. Tapi dia itu ada bayi di gendongannya dengan sarungnya. Sekilas kelihatan sepertinya dia gemuk saudara. Ternyata ada bayi yang dia tutupin. Dia bilang, saya nggak bisa pulang ke desa Bu. Saya kesini hanya berbekal 30.000 untuk mencari suami saya yang tidak pulang. Selama sekian bulan. Saya ke alamat Bu yang dia kasih. Ternyata dia tidak ada di sana, tidak ada yang kenal. Saya mau pulang ke desa lagi tidak punya uang. Karena pikiran saya ketemu suami saya. Dan saya akan bawa dia balik ke desa atau mungkin dia akan ajak saya tinggal di kota karena tidak ada kabar berita. Dan hari itu ibu itu menangis di tengah jalan, di pinggir jalan. Karena dia bingung mau pulang bagaimana, tidak ada dana. Mau tidak pulang tidur di mana, dia bawa bayi berusia waktu itu kalau tidak salah 6 bulan. Saya percaya ketika kita sepakat kita melakukan yang jadi panggilan kita. Tuhan sanggup buat perkara-perkara yang ajaib. Amin. Hari itu ibu itu terselamatkan. Dia bisa pulang ke desanya. Kami doakan juga supaya Tuhan yang mempertemukan kembali dengan suaminya. Singkat cerita dari 10 nasi bungkus per minggu itu naik sampai menjadi 100 bungkus nasi per minggu saudara. Dan hari ini kalau saya lihat ke belakang di mana kami tidak mempunyai apa-apa tapi kami mulai dari semuanya berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini setiap minggu kami membagi hampir 600 bungkus. Saudara bisa bayangkan 1 bulan berarti 2.400 jiwa. Kami tidak bagi makan gratis saudara. Kami memberi kasih lewat makanan. Tapi kami mengajak mereka untuk mengenal nama Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup mereka. Amin. Saya melihat betapa ketika kita mau sepakat dengan warna, dengan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Penyediaannya selalu ada. Dia selalu menyertai kita, tidak akan pernah dia biarkan menyuruh kita sesuatu lalu dia tinggalkan. Saya lihat bagaimana kami memulai dari kami berdua. Sekarang seluruh tim saudara, ya tim kami di Surabaya itu tidak semuanya dewasa. Masih ada yang juga kuliah, ngekos, uang bulanan pas-pasan. Masih ada dari mereka yang juga harus irit. Ya, tapi saya melihat kuasa daripada sepakat. Ketika mereka memutuskan sepakat, mereka tahu ada harga yang harus dibayar. Bukan hanya sekedar sepakat. Mereka sisihkan dari uang mereka walaupun untuk itu mereka tidak makan siang. Dan sampai hari ini saya melihat tidak ada satupun dari mereka yang terlunta-lunta atau kekurangan makan. Bahkan saya melihat bagaimana Tuhan membawa mereka sedemikian rupa. Sehingga dalam setiap yang Tuhan inginkan mereka bisa ikut ambil bagian dan tidak pernah kekurangan. Amin. Percaya dan tahu akan panggilan kita saudara. Dengan melangkah sepakat, kita akan melihat Tuhan akan membuat kita menyelesaikan setiap bagian kita. Saya mau saudara dan saya belajar hari ini. Bahwa ada sebuah hasil yang sangat ajaib dari sebuah kesepakatan dengan Tuhan, dengan pemimpin dan sesama. Coba kita lihat Samuel 14 ayat 6 sampai 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya kepadanya. Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Dalam New International Version. Do all that you have in mind, his armor bearer said. Go ahead,
I am with you heart and soul. Saudara paham? Sepakat mungkin sangat mudah dikatakan, saya sepakat. Tapi itu bukan sepakat yang sesungguhnya. Kalau saudara tidak keluar dengan hati dan jiwa. Sepakat di sini adalah I am with you heart and soul. Dengan hati dan jiwa. Alkitab mencatat bahwa ada kemenangan peperangan yang luar biasa, saudara. Hanya dimulai dengan 2 orang yang bersepakat, yaitu Yonatan dan Bujang, pembawa senjatanya. Kita lihat setidaknya ada 4 bentuk kemenangan yang diperoleh dari hasil kesepakatan 2 orang atau lebih. Yang pertama saya melihat bahwa ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. Saudara percaya bahwa sepakat itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. Sebelum Yonatan dan Bujang pembawa senjatanya menghampiri perkemahan musuh, mereka memulai satu hal yang penting dulu. Mereka tidak sembarangan sepakat dan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi mereka mencari kehendak Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan lebih dulu sebelum mereka melangkah dengan sepakat. Alkitab mencatat bahwa Yonatan mengusulkan suatu peneguhan. Dia minta suatu peneguhan kepada Tuhan di 1 Samuel 14 ayat 8 sampai 10. Tetapi mereka tidak berjalan dengan hikmatnya sendiri. Mereka bertanya-tanya kepada Tuhan seperti lagu tadi. Kita juga tahu di 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sebelum mereka memulai sebuah kesepakatan. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mereka percaya penuh. Ketika kehendak Tuhan itu mereka tangkap dan mereka sepakat. Disitulah dikatakan Tuhan menjawab doa yang disampaikan Yonatan dan Bujangnya. Di mana Tuhan ada bersama mereka menghasilkan kemenangan. Yonatan mengatakan di ayat sebelumnya bahwa tidaklah sukar bagi Tuhan untuk menolong. Amin. Dan dia tahu ketika dia sudah menangkap kehendak Tuhan. Mereka bersepakat, maka kemenangan, maka kehadiran Tuhan itu ada menyertai mereka. Amin. Di Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, itu juga gambaran dari sebuah sepakat. Saudara tidak akan pernah bisa berkumpul 2-3 orang berdoa bersama-sama dengan nama Tuhan Yesus kalau saudara tidak sepakat bahwa Tuhanmu adalah Yesus Kristus. Amin. Disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya saudara, kehadiran Tuhan akan dinyatakan dengan sangat kuat di antara umatnya yang bersepakat. Dalam Alkitab banyak mencatat beberapa persepakatan yang juga salah, ya, yang juga keliru, bahkan berbahaya. Contohnya Kejadian 11 ayat 8 sampai 9. Persepakatan penduduk negeri Babel mendatangkan kehancuran. Kita lihat persepakatan antara Ananias dan Safira mendatangkan kematian yang mengerikan. Kesepakatan yang jahat itu akan mempercepat kehancuran saudara dan mendatangkan kutuk. Sebaliknya, persepakatan yang benar itu akan melipat gandakan kekuatan. Itu akan mempercepat keberhasilan dan mendatangkan berkat. Amin. Amin. Sebuah kesepakatan dasarnya harus atas dasar firman Tuhan. Artinya sebelum engkau memulai sebuah kesepakatan, semuanya harus berasal dari Tuhan.
supaya engkau dan saya tidak membuat persepakatan yang salah. Dalam persekutuan tubuh Kristus seperti kita ini, kita harus sepakat satu sama lain. Kita harus sepakat dengan pemimpin di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan sendiri sudah mengangkat pemimpin-pemimpin atas negara kita. Terlebih Tuhan pasti akan campur tangan dalam pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak akan bacakan satu-satu dari Ibrani 13, saudara catat saja Ibrani 13 ayat 7, ayat 17, 1 Timotius 5 ayat 17. Saya hanya baca satu, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sebagai hamba saudara, sang pembawa senjata Yonatan ini dia harus taat dan mau sepakat dengan tuannya. Terlebih lagi kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga harus taat dan menghormati pemimpin yang sudah Tuhan taruh di atas kita. Amin. Saya pelajari dari sebuah kesepakatan, sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan pemimpin, sepakat dengan sesama. Ternyata ada karakter, buah karakter roh. Ada buah karakter rohani yang akan dihasilkan. Sedikitnya minimal 5. Apa itu? Kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, ada sebuah ketaatan di dalam kesepakatan. Tanpa ketaatan tidak akan pernah kita bisa sepakat. Sebuah kesepakatan itu terjadi lebih dari satu pribadi. Ya. Dalam berkata-kata kita ngomong saya sepakat, heart and soul. Maka artinya kita juga belajar untuk taat akan apa yang menjadi bagian daripada kesepakatan itu. Betul? Kalau kita ngomong sepakat, lalu pemimpin kita ngomong begini. Oke, sebagai bukti bahwa kita semua sudah sepakat ya, kita akan mengambil sebuah pelayanan A. Lalu pemimpin kita berkata, lakukan ini. Saudara tidak melakukan. Itu tidak sepakat saudara. Butuh ketaatan untuk supaya sepakat itu terjadi dan dilaksanakan. Yang kedua ada penundukan diri dalam kesepakatan. Kalau semua anggota mau jadi pemimpin, ya tidak akan pernah ada kesepakatan, betul? Dalam penundukan diri ada harga yang harus dibayar. Tidak pernah yang namanya penundukan diri, tapi kita tetap berdiri dengan kuat. Dan kita tetap mau mengambil langkah sesuai dengan kita mau. Ada harga yang harus dibayar saudara. Yang ketiga, ada kasih di dalam kesepakatan. Kita bisa sepakat ketika kita mengasihi. Kita sepakat menjalankan dengan kasih, bukan dengan terpaksa. Sepakat katanya begitu. Nanti kalau kumpul-kumpul gimana jadi sepakat? Sepakat. Keluar dari situ dia ngomong nih, ya mau gak mau gue sepakat. Kalau enggak nanti salah. Gak bisa saudara. Kesepakatan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau mengasihi. Amin. Kemudian ada kesetiaan di dalam kesepakatan. Tanpa kesetiaan tidak akan bertahan yang namanya sebuah kesepakatan. Ada kejujuran dalam kesepakatan. Semua anggota tubuh Kristus harus jujur. Kenapa? Sebab sepakat itu kita rela mengenyampingkan pendapat kita. Kita rela mengenyampingkan teori kita dan kepentingan kita. Dan kita harus jujur bersama-sama melakukan apa yang sudah disepakati. Motivasi yang lain itu akan mengotori sebuah kesepakatan.
Saya berdoa saudara dan saya menangkap ini. Dalam sebuah kesepakatan itu harus ada kejujuran. Untuk kita mau bersama-sama melakukan bagian daripada kesepakatan itu. Ada satu contoh dalam tokoh Alkitab yang waktu itu Tuhan terangkan ke saya. Kita melihat bagaimana Esther yang sedari muda hidupnya, dia mau sepakat dengan Mordekai. Dengan dia sepakat terhadap Mordekai, dia rela menundukkan dirinya. Dia taat, dia setia, dia jujur. Di mana bukti kejujurannya? Waktu Mordekai bilang, bangsamu sedang ada dalam bahaya. Engkau harus datang ke raja untuk memintakan pembalikan keadaan atas bangsa kita. Dia nggak ngomong begini, oke, saya sepakat, tapi dia nggak melakukan itu. Dia jujur loh, dia bilang, tapi kalau tidak dipanggil tidak bisa. Bahkan kalau aku sampai tidak dipanggil, aku mengajukan diri, maka nyawaku jadi taruhannya, betul? Tapi dia katakan, but aku mau sepakat. Biarlah kasih karunia Allah menyertaiku. Karena dia tahu ada kehadiran Tuhan dalam sebuah kesepakatan. Karena dia tahu dalam keterbatasannya, tapi ketika sepakat dengan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan penyertaannya. Amin. Saat Tuhan hadir dalam persepakatan kita, percayalah saudara, kekuatan kita akan melimpah-limpah. Karena Tuhan selalu bertahta dalam sebuah persepakatan di dalam tubuh Kristus. Yonatan dan bujangnya ketika mereka sepakat, saudara bisa lihat bahwa Tuhan hadir. Dan dengan kehadirannya itu muncul kegentaran yang besar terhadap musuh-musuhnya. Kegentaran itu bukan hanya merupakan hasil hubungan yang unity antara Yonatan dengan bujangnya. Kegentaran itu muncul karena adanya kehadiran Allah yang Maha Kuasa ketika mereka bersepakat. Amin. Yang kedua, bentuk kemenangan daripada sebuah kesepakatan, ada kemenangan atas musuh di dalam kesepakatan. Saudara bisa lihat dalam kisah Yonatan dan pembawa senjatanya. Ketika mereka mulai melangkah bersama, I am with you heart and soul. Lakukanlah maksudmu itu, aku sepakat denganmu. Mereka melangkah, maka terjadi suatu benih kemenangan. 20 pasukan dikalahkan oleh mereka. Dan tidak hanya sampai di situ. Kemenangan itu menimbulkan suatu benih yang mendatangkan kegentaran. Firman-Nya berkata loh saudara di ayat 15. Timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar dan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ini bukan hanya menggentarkan musuhnya. Dikatakan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Kita bisa melihat tidak ada musuh yang terlalu kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh sebuah kesepakatan. Amin. Kalau kita sebagai anggota di dalam tubuh Kristus kita bersepakat, saya percaya ada kemenangan besar. Kalau kita sebagai anggota dalam suatu gereja, dalam suatu kota, kita bersepakat, maka ada kemenangan yang besar. Amin. Saat saudara dan saya semua sebagai umat Tuhan bersepakat berdoa bagi bangsa Indonesia, maka pasti ada kemenangan besar, lawatan besar, pemulihan besar, ada keselamatan atas Indonesia. Karena kehadiran Tuhan akan menguasai seluruh negeri ini. Amin. Untuk itulah kita patut terus berdoa saudara. Untuk supaya umat Tuhan itu sepakat. Sepakat. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21.
dalam The Message dikatakan, saya langsung terjemahkan ya saudara. Saya berdoa tidak hanya untuk mereka, tapi juga kepada siapa mereka percaya di dalam aku. Ini kata Tuhan. Karena mereka dan saksi-saksi yang menyaksikan aku. Tujuannya adalah untuk supaya semua dari mereka menjadi one heart and mind. Just as you, Father, are in me and I in you. So they might be one heart and mind with us. Yesus adalah sebuah pribadi, sebuah contoh pribadi yang memulai semuanya dengan sepakat akan kehendak Bapanya. Amin. Dalam sepakat ada konsekuensi. Dia tidak hanya katakan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Aku sepakat. Ada konsekuensi yang harus dia bayar. Dia harus rela turun di bumi. Dia harus rela dicambuk, disiksa. Dia harus rela mengalami penganiayaan. Demi hasil daripada kesepakatannya dengan Bapa terjadi. Dan setiap saudara dan saya diselamatkan. Amin. Saya percaya di masa yang seperti ini. Jangankan ada medsos. Belum ada medsos aja yang namanya perpecahan dan pecah belah sudah terjadi di mana-mana. Apalagi dengan adanya medsos, berita hoax ini dan itu saling mengkambing hitamkan, saling mendiskreditkan. Itu membuat banyak hal yang terjadi. Susah untuk membuat umat Tuhan bersatu. Tapi saya mau katakan, mari kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan dikatakan bahwa Efesus 1 ayat 10. Bahwa waktunya akan genap di mana kita semua akan dipersatukan di dalam Kristus. Dan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Amin. Kesepakatan di dalam doa akan mengenyahkan semua sakit penyakit dari negeri ini. Kesepakatan di dalam doa bisa mengusir semua kuasa iblis dan antikris. Kesepakatan dalam doa bisa mengatasi segala kemustahilan. Kami percaya kesepakatan akan mendatangkan kemenangan yang besar buat bangsa Indonesia. Amin. Tidak akan pernah ada musuh sekuat apapun yang tidak bisa kita lawan dengan kesepakatan bersama Tuhan. Amin saudara. Ada kuasa pemulihan dalam kesepakatan. Kesepakatan Yonatan dan pembawa senjatanya ini bukan cuma menghasilkan kemenangan atas musuh. Saudara kalau baca kisahnya saudara tahu ada orang-orang yang di dalam bangsa Israel itu menjadi pembelot-pembelot. Dan kemudian mereka memihak kepada orang Filistin. Tapi dengan kesepakatan ini maka mereka dimenangkan kembali. Mereka bahkan berbalik ke pihak Israel. Amin. Yonatan dan bujangnya bukan hanya menang atas musuh. Mereka berhasil merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang sekian lamanya. Bahkan orang-orang Israel yang takut memperoleh keberanian kembali dan bergabung dengan pasukan Israel. Ini menandakan bahwa ada sebuah pemulihan dalam kesepakatan, saudara. Kadang kita melihat orang-orang yang kita kasihi, kemudian mereka menjadi terhilang. Mereka tidak lagi bersekutu bersama. Saya percaya ketika saudara berdoa bersepakat, maka jiwa-jiwa yang terhilang akan dimenangkan kembali. Amin. Sesungguhnya penting diingat ya saudara, di dalam masa-masa seperti ini, kesepakatan itu adalah untuk mengalahkan musuh. Dan musuh kita itu adalah iblis, bukan saudara-saudara kita. Firman mengatakan, kasihi orangnya tapi benci pakaiannya. Itu artinya pakaian kejahatan itulah yang harus kita benci. Tapi kita harus mengasihi tetap saudara-saudara kita. Banyak dalam hidup saya ketika melayani, rata-rata yang bikin ribut suami istri itu karena tidak sepakat. Saya mau katakan lagi saudara, sebenarnya sepakat itu
adalah sesuatu yang sangat memegang kunci utama dalam kehidupan seseorang di rumah tangga. Kenapa sih geger aja? Karena mereka mengatakan begini, si istri bilangnya A, si suami bilangnya B. Gak ada yang mau ngalah, jadi gak ada sepakat. Padahal kita tahu kalau sepakat itu mendatangkan kehadiran Tuhan dan kemenangan. Amin. Mendatangkan pemulihan. Sebetulnya sangat simpel. Karena mereka tidak mencari dulu apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka sepakati. Kalau saudara dan saya itu mencari dulu apa yang Tuhan kehendaki, dan kita mau bersepakat atas apa yang Tuhan katakan, simpel bukan? Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya menyelesaikan segala sesuatunya. Seringkali yang terjadi ribut tidak sepakat karena apa? Masing-masing tidak mau belajar meletakkan egonya. Si istri merasa dia lebih dengar, lebih rohani, lebih dengar-dengaran akan Tuhan. Si suami merasa aku kepala keluarga jadi aku yang harus menetapkan. Mari saudara, saya tadi sudah katakan minimal ada 5 buah karakter roh yang kita harus belajar dalam sebuah kesepakatan. Mari kita cari dulu, cari wajahnya, cari apa yang Tuhan inginkan. Dan setelah kita dapat, mari belajar untuk menundukkan diri. Tidak merasa, kok dia yang dapat ya, saya nggak dapat apa-apa tuh. Enak aja saya disuruh tunduk. Enak aja saya disuruh sepakat, saya kan kepala keluarga. Kalau saudara dan saya masing-masing mau belajar meletakkan ego kita dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita bertindak mulai dengan sepakat, dengan tuntunan Tuhan. Saya percaya kemenangan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Di awal saudara saya mengenal Pak Daniel. Setiap kali beliau mendoakan kami, saya dan suami. Doanya selama 2-3 tahun itu cuma satu. Tuhan biarlah mereka sepakat. Selalu bilangnya sepakat ya. Sepakat ya Ci, sepakat ya Koh. Dulu masih di awal-awal manggilnya saya Cici ya. Sepakat Ci, sepakat Koh. Harus sepakat berdua. Saya waktu itu di awal-awal mikir begini. Kami sih udah sepakat kok kayaknya ngambil keputusan juga bersama-sama. Tapi sekali lagi, sepakat bukan hanya di mulut saudara. Sepakat yang harus dari hati dan jiwa. Seia sekata. Amin. Dan Tuhan itu yang paling tahu. Sepakat yang seperti apa saudara katakan. Saya mulai renungkan karena terlalu sering doa beliau itu hanya ngomong soal sepakat pada kami berdua. Dan hari-hari itu saya mengalami betul. Iya Tuhan, ternyata ada begitu banyak hal dalam pribadi kami yang tidak bisa sepakat dengan Engkau. Bahkan susah untuk sepakat satu sama lain. Sekalipun di mulut bilangnya sepakat, salaman, sepakat ya. Tapi dalam pelaksanaannya masih mau sekarepe dewe. Saya masih mau melakukan sesuai saya punya mau. Suami saya masih melakukan sesuai dengan pikirannya. Ya jangan salahkan Tuhan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Amin. Tapi saat ketika saya mengalami pembelajaran dari Tuhan untuk bagaimana bersepakat yang benar. Saya melihat ada kuasa keajaiban. Kuasa yang ajaib. Yang saya katakan yang mustahil jadi tidak mustahil. Sekalipun saudara dalam kondisi separah apapun. Kesepakatan yang benar. Kesepakatan dengan Tuhan. Itu mendatangkan kuasa Tuhan turun. Dan mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Amin. Mari saudara kita sungguh-sungguh belajar untuk hidup bersama dengan rukun, dengan damai. Yang terakhir adalah ada favor Tuhan dan manusia. Kenapa saya katakan sepakat itu bisa mendatangkan favor Tuhan dan manusia?
Kalau kita sepakat dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan semuanya tanpa terpaksa, betul? Kalau kita sepakat heart and soul, maka saya percaya ketika saya dan saudara melakukan bagian kita dalam persepakatan akan melakukan dengan sukacita, dengan rela, dengan segenap hati. Bahkan saudara akan senantiasa belajar menundukkan diri, dengar-dengaran. What God? Apa yang kau mau Tuhan? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Aku akan kerjakan itu. Sehingga segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan, kalau itu dilakukan dengan syukur, dengan rela, dengan sukacita, tanpa terbeban, itu akan menghasilkan sesuatu yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan favor of God and favor of man itu akan turun atas kita. Amin. Ketika kita bisa menyukakan hatinya, karena kita mau sepakat, kita lakukan semuanya dengan syukur, dengan cinta. Saya percaya saudara dan saya akan menjadi favoritnya Tuhan. Salah satu arti daripada kata favor itu adalah favorit. Sesungguhnya saya siapkan khotbah dari 2 minggu yang lalu itu tentang favor saudara. Karena Tuhan pernah ngajar saya selama 2 hari arti favor dan apa peranan favor dalam hidup setiap kita. Tapi menjelang beberapa hari sebelum saya ke Bandung, Tuhan bilang, pelajari tentang sepakat. Dan kita tahu, sepakat itu mendatangkan favor. Sepakat yang sungguh dengan Tuhan, itu mendatangkan favor. Siapa salah satu contoh tokoh di Alkitab yang mendapatkan favor dari siapapun yang melihatnya? Siapa saudara? Ratu Esther. Kita lihat Ratu Esther, dia mendapatkan favor of God. Dia mendapatkan favor dari siapapun yang melihatnya. Karena apa? Karena ada submission. Ada ketaatan. Ada sepakat yang bulat heart and soul. Dengan orang yang Tuhan percayakan dan tetapkan dalam hidupnya. Saya masih ingat betapa banyak hal sampai dengan hari ini sesungguhnya. Semua yang saya alami itu banyak sekali, bukan banyak ya, semuanya. Saya tahu tidak pernah dari kami. Kesanggupan yang terjadi itu pun kami sadar itu semua karena pekerjaan Tuhan. Satu saat saya masih ingat, saya mau bicara soal favor of God and favor of man ini ya saudara. Satu saat di dalam mobil, saya masih ingat betul waktu itu Pak Daniel tuh lagi diem-diem gitu ya, duduk di depan, suami saya yang setir. Kemudian gak apa-apa Pak, pelayanannya nyetir itu ajaib loh, jadi sopirnya Tuhan sendiri ya. Suami saya dulu juga kalau di firman dikatakan begini, ngomong pun tak bisa, mau memerintah pun malu ya. Sama, bekerja tak bisa, mengemis malu. Beliau cuman maunya disuruh Tuhan pertama memulai pelayanannya dengan jadi sopir. Nyetirin Pak Daniel dan hamba-hamba Tuhan kemana-mana. Dan dia bilang gini, pertama kali komentarnya saya masih ingat itu di Pujasera waktu kami makan bersama dengan Pak Daniel. Koh, mulai hari ini yang nganter-nganterin aku adalah Kokoh. Kokoh dipanggil untuk khusus nyetir mobil nganterin aku dan hamba-hamba Tuhan. Dia mikir dulu gak amin dulu. Karena saya tahu saudara, dia itu paling benci nyetir mobil. Ya saya itu kalau Sabtu Minggu maunya ngelencer, maunya ke mall. Dia itu bukan gak mau nemenin tapi males nyetirnya. Lah saya disuruh les nyetirin gak pinter-pinter, nabrak pagar lagi. Ya, berhubung dulu saya nabrak pagar dan ganti ruginya mahal, saya trauma saudara, saya kapok. Tapi sebetulnya enggak boleh ya, cuman saya kok merasa kayaknya, duh malu saya kalau les nyetir mobil umur berapa. Anyway dia sekarang sangat senang kok mengendarai mobil, nyetir nganterin saya tuh dari Surabaya ke Bandung. Ya. Nah waktu itu dia ngomong gini, dia pulang ke rumah dia langsung ngomong gini, Isata, Tuhan enggak salah ta. Kamu lah tahu aku nyetir enggak bisa lebih dari 1 jam. Kemeng semua kaki. Dan saya masih ingat saudara.
Pelayanan pertama bersama dengan Pak Daniel. Beliau diminta nyetir 7 hari nonstop. Keliling dari kota ke kota, itu rally saudara. Tidak pernah lebih dari 1 malam nginep di kota itu. Hari terakhir pulang ke Surabaya, saya masih ingat jam 12 malam, jam 1 pagi itu selalu jam langganan. Dia pulang dari pelayanan pasti. Hari terakhir dia kembali ke Surabaya sampai di rumah sekitar jam 1 pagi. Saya kaget lihat wajahnya. Ini apa kayak Musa ya? Habis melihat Tuhan. Wajahnya jadi putih, berseri-seri saudara. Saya bilang gini, nganterin saya ke TP aja wajahnya udah kayak turun kena gravitasi bumi. Ini seger saudara. Terus saya bilang, loh kamu tuh nyetirin kemana kok seger kayak begini? Nggak tahu, tapi aku bisa jadi seger, kuat, kaki nggak sakit loh. Oh ya udah emang jadi sopir. Jadi diperlengkapi, amin. Kalau sepakat dengan apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan, percayalah saudara, bukan kekuatan saudara yang akan bekerja. Tapi Tuhan yang akan memberi kekuatan. Amin. Sungguh dia nyetir terus menerus. Dan dia bilang tidak ngantuk, tidak capek. Pulang masih bisa cerita, masih bisa saksi, tidak langsung tepar. Ya, itulah kuasa kesepakatan. Amin. Nah, saya kembali lagi nih jadi ngelantur. Siang hari itu waktu itu kami di dalam mobil, tiba-tiba Pak Daniel itu nggak lagi ngobrol apa-apa, lagi ngobrol ngalor ngidul terus diem sesaat. Tiba-tiba saudara, saya masih ingat itu ngelewati, kami mau makan siang, melewati sebuah jalan yang ada rumah sakit jiwa. Ya. Tiba-tiba dia bilang gini, Trin, bagus juga loh. Kalau kamu bisa melayani orang gila. Saya pikir, duh kenapa dia lihat rumah sakit jiwa ya. Kok jadi ngomong begitu. Terus saya bilang, waktu itu kalau nggak salah lagi santer-santernya beliau itu katakan Tuhan mau kami melayani orang-orang baik itu pemulung, tukang sampah di jalan-jalan. Sampai saya juga buka rumah singgah ya. Terus saya bilang gini, maksudnya Dad orang gila dilayani gimana? Yang stres-stres gitu tah? Saya konselingin, enggak. Orang gila-gila itu loh, yang keleleran di mana-mana itu loh. Yang bertebaran di mana-mana. Coba layani. Caranya, ya kamu tangkap, kamu mandiin. Hah? Saudara saya kaget. Oh guyon ini. Dia ngomongnya sambil ketawa-ketawa soalnya. Ya. Oh guyon ini pasti. Terus kami ngomong lain lagi. Tiba-tiba dia ngomong lagi. Beneran loh Trin. Bagus loh, kalau kalian bisa ngelayani orang gila, mandiin orang gila. Itu kan belum ada Trin, bagus itu. Saya bilang mateng deh. Lalu tiba-tiba di hati saya ngomong gini, guyon ya Tuhan paling Pak Daniel ini. Lalu ada suara tipis sekali bilang begini. Poinnya adalah apakah engkau mau kalau itu yang aku suruh. Saya tidak jadi guyu saudara, nggak ketawa. Saya bilang, ya kalau engkau mau ya aku mau Tuhan. Tapi bagaimana mandiin orang gila? Jangankan mandiin, nyapa aja saya takut. Terus bagaimana? Lalu tiba-tiba beliau nyeletuk begini. Ayo Trin, mulai besok cari di Surabaya kelilingin. Ada orang gila, tangkep, mandiin. Loh saya lah mesti bawa pulang ya berarti ya. Berarti saya kejar dia, saya bawa pulang, saya mandiin gitu tah. Ya nanti Tuhan atur lah, pokoknya kamu harus sampai mandiin. Terus saya bilang gini sama dia. Tapi Dad, orang gila itu kan gak gampang dideketin ya. Nanti kan saya jadi kejar-kejaran di jalan raya. Atau saya bawa ember tah sama air. Tapi gimana saya bawa ember air sambil kejar-kejaran. Ya kalau dia duduk-duduk atau tidur tak guyang terus tak sabunin. Kalau dia sambil jalan terus dia lari, saya kan dikira gila juga. Ya kan saudara? Dia ketawa, beliau ketawa ngakak bilang gini, sudahlah nanti ada cara pasti. Selesai dengan pelayanan dengan beliau, besoknya beliau pulang, saya bawa dalam doa saudara. Saya belajar karena Tuhan mengajar kepada saya. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, tidak usah dari perkara yang besar.
Belajar dari hal yang kecil. Belajar sepakat dengan apa yang aku mau. Kalau engkau punya hati seperti itu, aku akan nyatakan apa yang aku mau. Belajar sepakat dengan apapun yang pemimpinmu katakan. Jadi besoknya saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau sepakat kejar orang gila sambil gini. Aduh Tuhan, please Tuhan, buat saya itu ngelihat orang gila itu kalau bisa jangan ditemuin yang hitam, yang rambutnya sudah kucel-kucel, telanjang pula. Saya ngejar-ngejar bagaimana. Tapi saya mau Tuhan, tapi ajarin caranya. Gak ada jawaban saudara. Lalu saya mulai ngomong begini. Cari pasien deh di rumah sakit jiwa. Atau saya tak kontak rumah sakit jiwa Menur. Boleh gak saya izin mandiin orang gila? Paling gampang tau gak usah kejar-kejaran. Rumah sakitnya bilang, Bu gak bisa Bu. Ibu gak tahu ibu berhadapan dengan siapa di rumah sakit ini. Ada yang bahkan kami pun tidak memandikan karena ditaruh di dalam bahasa Jawanya kerangkeng. Kayak kandang ya. Kalau waktu jam besuk ibu boleh ke sini. Tapi gak bisa mandiin Bu. Masalahnya nanti kalau ada orang gila yang lain yang ikut-ikutan bisa mandi semua. Jadi gak bisa Bu. Ibu ini aneh juga ya katanya. Terus saya bilang, ya gimana ya? Saya mau ngomong iya, ya gak mungkin orang saya gak aneh. Tapi Tuhan memang mintanya rada aneh. Terus saya bilang nih, ya sudah Pak kalau gitu. Saya bilang Tuhan saya laporan loh, bukan saya gak mau. Rumah sakit menolak saya. Terus saya mulai saudara, saya bilang sama suami saya, yuk kita lihat di Surabaya ada berapa orang gila sih yang keleleran di jalan-jalan. Saya tuh baru tahu loh saat itu, kota saya itu bersih loh saudara. Itu yang namanya pengemis dan orang gila itu ternyata tidak akan lebih dari 1 malam. Kalau 1 malam sudah ngendon di jalan akan diciduk pasti. Diciduk dan ditampung ke dalam sebuah badan yang namanya liponsos. Ya, saya kan cari-cari nggak ada. Terus saya ngomong sama tim, cari dong orang gila itu di daerah mana sih di Surabaya yang paling banyak orang gila. Mereka pikir, nih ibu saya lagi kumat lagi nih kayaknya. Habis kasih makan orang di bawah jembatan, sekarang ngasih makan orang gila. Tapi saya itu bersyukur, Tuhan anugerahkan hati kepada mereka untuk mereka itu mau sepakat. Lalu yang satu nyeletuk, nggak ada Mam. Surabaya itu sekarang bersih pengemis, bersih orang gila. Karena 1 hari saja sudah langsung diciduk. Diciduk kemana? Ditaruh di Liponsos. Oh ya? Kalau gitu coba cari tahu sama Liponsos. Ada orang gila enggak? Oh ada. Cari tahu. Nah data di Liponsos itu setiap hari berubah saudara. Tergantung berapa banyak yang diciduk hari itu dan tergantung berapa banyak yang dibawa pulang oleh keluarganya. Jadi berubah terus setiap hari. Waktu dicek, di Liponsos itu ternyata ada juga pekerja tunasusila. Ada juga orang yang dibuang ya. Ada juga orang-orang gila. Orang-orang gila laki-laki dan orang gila wanita itu beda. Ada jumlahnya. Jumlahnya saya masih ingat kalau waktu itu di total cuma sekitar 20-an lah mungkin. Terus saya ngomong sama tim. Oke, terima kasih buat data yang sudah diberikan ke saya. 1 orang yang saya kasih tugas waktu itu. Saya kumpulin tim, saya bilang gini. Minggu ini kita akan pelayanan ke Liponsos. Mereka semua masih dengan semangat ya seperti biasanya. Ini pelayanan memberi makan. Tapi saya bilang begini, tapi ini bukan memberi makan ya. Ini kita membawa makanan, memberi makan, mendoakan, yes itu pasti. Tapi kita akan memandikan khusus orang-orang gila di Liponsos. Hah? Saya masih ingat betul ada satu tim saya seorang ibu. Dalam hatinya ternyata dia ngomong gini. Aduh Tuhan, mungkin dia salah dengar ini pasti. Kayaknya gembalaku sudah mulai sesat. Serius saudara, dia cerita sama saya setelah semua kegiatan itu berlangsung. Maaf ya Ci, saya mau minta ampun. Kenapa? Waktu Cici ngomong begitu saya bilang nih, ini sudah pasti salah dengar. Ini kurang kerjaan. Dia itu merasa kurang sampai mau mandiin orang gila. Amit-amit. Dan 2 hari setelah itu dia berdoa di rumah. Tuhan pulihkan Tuhan. Jamah hatinya, bicara Tuhan supaya dia ngerti yang dia dengar itu salah katanya.
Loh dia itu ngomong begitu loh saudara. Sampai menjelang hari Sabtu saya bilang, dia tanya. Saya kan gak tahu, gelisah di dalam hatinya. Saya bilang siap ya, kita hari Sabtu akan bergerak ke Liponsos memandikan orang gila. Saya sudah buat temu janji. Pagi hari kita jam 5 sudah harus di sana. Dengan membawa sabun, peralatan mandi dan semua bawa jas hujan. Karena saya sudah diperingatkan. Bu, ibu nanti kalau mandiin, ibu siap-siap basah loh. Oh ya gak apa-apa. Saya bilang sama anak, bawa jas hujan. Kita pakai jas hujan. Ya kan? Dia bilang nih, jadi benar Ci. Ya besok kita ke sana. Tadi sudah dicek totalnya berapa. Tolong sore ini dicek lagi berapa totalnya. Supaya sabun dan lain-lainnya tidak kurang. Saya rada semangat karena 20 toh saudara. Hari Jumat itu dicek ke Liponsos. Saudara tahu mendadak Kamis malam itu ada jumlah orang gila yang bertambah multiplikasi. Totalnya hampir 90 saudara. Saya malam itu gini, kamu tuh salah kali. Itu total dengan orang-orang lain yang diciduk. Enggak, ini orang gila tok. Hah? Beneran tah? Bener. Kamu cek lagi, ayo kita berdoa. Besok ternyata ada yang sudah dijemput sama orang tuanya, sama keluarganya. Enggak mungkin, karena saya sudah nanya. Kira-kira besok berkurang enggak ya? Biasanya kalau weekend gini enggak ada yang jemput Pak. Oh, terus itu gilanya sampai kayak apa saya tanya. Ya dia bilang kalau misalnya mau bersihin kamarnya lebih baik lagi. Satu penampungan itu untuk orang gila pria saudara, dindingnya itu sampai sudah enggak ada bentuknya lagi. Karena yang namanya maaf kata, kotoran manusia itu dibuat gambar sama mereka di dinding. Saudara bisa kebayang baunya bagaimana. Saya malam itu saya bilang nih, aku mau sepakat Tuhan, aku mau sepakat. Nggak tahu cara mandiinnya gimana, saya udah kebayangan di sini tuh, di otak tuh sudah muncul gambar-gambar saudara. Ya saya bayangin kita itu gosok gegernya lari ke sana. Terus dia lari ke sana, kita tarik-tarikan, terus dia ciprat-ciprat. Saya udah gini, aduh tolong Tuhan saya mau sepakat. Saya minta rohmu yang menguasai. Dan saya itu selalu punya kebiasaan sampai hari ini. Apapun yang Tuhan suruh, baik lewat Pak Daniel maupun Tuhan bicara sama saya itu selalu bicara, sampaikan ke beliau. Nah ini kan beliau nih yang cari gara-gara ya. Jadi saya lebih lagi, saya ngomong, Dad besok itu adalah hari H-nya. Hari H apa? Lo lupa loh saudara. Sebetulnya saya kalau mau ngomong, oh puji Tuhan berarti beliau lupa. Lah katanya suruh mandiin orang gila. Serius Trin? Loh gimana toh Dad? Iya besok saya harus ke Liponsos mandiin orang gila. Puji Tuhan. Tolong ya masalahnya dari 20 jadi 90 loh Dad. Cover ya. Oke cover sip. Pasti semuanya akan dimandikan dengan bersih. Amin. Pagi-pagi kami berangkat ke sana. Benar saudara, kita benar-benar jadi kayak pasukan pembersih ya. Bawa ember, bawa selang, semuanya. Yang takut pada bawa selangnya panjang. Saya bilang panjang banget selangnya. Supaya saya gak usah deket-deket, saya semprot begini. Lah enak aja. Itu bisa saudara bayangin. Antara wanita dengan pria dipisahkan oleh sebuah tembok. Dan semua disuruh keluar. Ada yang pakai baju disuruh lepas. Yang memang gilanya tidak mau pakai baju, ya mereka keluar. Tidak ada yang pakai baju. Kami semua itu tuh, saya lihat kalau kayak di Wuhan itu ya. Bukan APD, masih kebagusan. Yaitu kayak pakai jas hujan tuh. Kita semua sudah siap, satu orang tangkap satu. Satu orang tangkap satu. Ada satu orang harus 3. Saya bilang, kuat Bu, kuat 3. Aduh Bu, kenapa saya Bu? Sudah kuat. Dan luar biasa saudara. Tidak ada yang berontak. Kalaupun yang berontak itu paling lempar sabun, ciprat-ciprat, kita basah semua sampai rambut kita basah semua. Tapi semuanya luar biasa. Mereka semua itu mendadak. Tidak ada suara rame. Tadinya cengar-cengir, garuk-garuk. Ada yang sampai mereka buang kotoran di tempat loh saudara. Ya kami harus cebokin. Tapi itu saudara, satu demi satu, seiring berjalannya waktu yang menegangkan itu.
Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, naik ke atas kursi. Saya naik dengan pakai itu jas hujan. Saya bilang, ibu-ibu semuanya diam ya. Ayo semuanya tertib, sudah mau dimandiin wangi. Semuanya nurut ya, gak boleh lari ke sana sini. Gak boleh rame-rame, nurut tuh sudah. Semuanya dimandiin dengan sangat bersih. Setelah itu kami doain satu-satu dan kami beri makanan. Semuanya nurut. Bahkan saudara, ada yang masuknya gila, tapi di hari itu dia bisa ngomong dengan lancar seperti orang normal. Dan bahkan dia ngomong, saya ini stres karena suami saya nyeleweng, anak saya mati. Saya mau pulang, tapi saya lupa rumah saya di mana. Bayangin saudara. Itulah keajaiban Tuhan. Saya percaya ada favor of God and man. Menyertai ketika kita mau sepakat. Amin saudara. Saya percaya semuanya akan bisa kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara besar. Ketika kita mau sepakat akan apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Saya belajar dari awal berjalan hanya dengan sepakat. Dengan Tuhan, dengan pemimpin saya. Belajar sepakat dengan sesama. Maka saya melihat betapa yang mustahil itu jadi tidak mustahil. Amin. Siapa di sini yang mau sepakat akan setiap panggilan dan bagian saudara. Saya percaya ada kemenangan yang Tuhan akan berikan buat saudara. Ada hadirat Tuhan yang menyertai saudara kemanapun saudara melangkah. Ada pemulihan dan ada favor of God and favor of man. Sebenarnya kita ini hanya perlu menangkap hatinya dan dengar-dengaran akan suaranya. Dan ketika kita sudah mendengar suaranya, belajar untuk sepakat. Amin. Satu hal lagi yang hari-hari ini kita sedang tahu bahwa kita belajar tentang hati Tuhan. Di mana hati Tuhan sedang bergerak ke desa-desa dan ke lereng-lereng gunung. Saya belajar, saya mau sepakat. Tuhan biar di mana hatimu berada di situ hati saya ada. Lalu saya mulai berdoa. Apa Tuhan yang jadi bagian kami? Seperti apa kau mau kami melakukan? Sebab saya tahu ketika saya sepakat tidak cukup hanya berkata sepakat. Lalu do nothing. Dan tidak bertanya kepada Tuhan apa yang dia mau untuk kita kerjakan. Dan Tuhan kemudian mengatakan, alangkah baiknya nak jika aku dapati ada api doa yang menyala di setiap wilayah kota kabupaten. Sehingga cawan doa itu bisa dipenuhi. Dan aku dapati ada sedikitnya satu orang yang berdoa di setiap kota kabupaten. Di desa-desa. Berdiri buat desanya, buat kotanya, buat kabupatennya. Amin. Saya mulai doa tanya sama Tuhan. Lalu apa Tuhan yang harus kami kerjakan? Tanam benih keselamatan. Saya katakan Tuhan, kalau seorang petani yang menanam di padang, di ladang, di sawah. Tidak akan pernah kita bisa menanam benih tanpa kita menggemburkan atau membajak tanahnya dulu. Amin. Saya bilang, terus bagaimana Tuhan membajak tanahnya supaya tanahnya siap untuk ditanami benih keselamatan? Tuhan itu ajaib loh saudara. Sadarkah saudara dan saya bahwa dia tidak pernah mengarahkan kita dan membuat kita terlambat? Tuhan katakan, bukankah kalian sudah membajak tanah di sawah itu? Dengan apa yang saudara dan saya lakukan di bulan kemarin. Pendamaian di setiap titik. Di titik nol, di tempat-tempat tinggi. Mengucurkan darah Yesus. Bukankah semuanya itu seperti membajak tanah di ladang? Dan sekaranglah waktunya kamu menanam benih keselamatan. Di tanah yang sudah dibajak. Kami bawa paket dan ajaib saudara. Seluruh anggota pasukan Jawa Timur tidak tinggal diam ketika saya sampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mereka semua ambil bagian, kami semua ambil bagian. Mereka memang banyak yang tidak bisa turun ke desa-desa. Di Jawa Timur itu ada 31 kota kabupaten. Jadi ada beberapa kota dan ada beberapa kabupaten. Totalnya 31 ya saudara. Saya tahu persis 31 ini jaraknya tidak dekat-dekat. Ada yang dekat, paling dekat 2 jam.
tapi yang paling jauh ada yang sampai 7 jam. Dan itu kalau dikerjakan 1 hari pasti harus berangkat subuh, pulangnya malam. Karena keterbatasan orang, maka ada yang harus pergi 1 hari 2 kota kabupaten. Tapi saya belajar ketika kita dengar apa yang dia mau. Dan kita sepakat, kuasa Tuhan yang mengerjakan buat setiap kita. Saya bersyukur karena kita semua dipenuhi dengan orang-orang yang mau sepakat akan hati Tuhan. Kami sengaja mengambil hari di mana itu hari libur, tanggal merah. Ya, tanggal 17 kami ada doa bagi bangsa. Setelah itu kami bergerak tanggal 20 tanggal merah, bulan Agustus bulan yang ajaib. Bulan banyak tanggal merah, betul enggak saudara? Dan hari kecepet nasional ya. Jadi tanggal 20 libur, kemudian lagi tanggal 24, 23 dan 24 ini Sabtu Minggu. Semua bergerak, tidak ada yang bangun siang, tidak ada yang tidur di rumah, tidak ada yang laya-laya. 3 hari kami pakai untuk ke 31 kota kabupaten. Semuanya membawa paket-paket sembako dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, ingat ini bukan bagi sembako. Ini bukan baksos. Ini menanam benih keselamatan. Kami membagi semuanya, tidak ada yang hanya dengan membagi. Mendatangi setiap jiwa-jiwa di desa-desa termiskin. Memperkenalkan nama Tuhan. Mengajak mereka, mari Bu, kembali menemukan kebenaran yang sejati. Mari Bu, temukan Tuhan yang menjadi jalan kebenaran dan hidup Ibu. Dan percayakah saudara, hadiratnya menyertai. Tidak ada satupun yang tidak mengaku. Firman-Nya berkata barang siapa mengaku, maka dia akan diselamatkan. Amin. Mereka semua mengikuti. Mereka semua mengakui. Bahkan mereka semua banyak yang berbaris minta didoakan. 1 demi 1. Saya nggak tahu, saya nggak berani noleh ke Pak Hudiono. Dia punya kesaksian yang ajaib. Karena waktu itu saya memberi mandat kepada semua, saya bilang ingat ya, kalian sudah sepakat, maka ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Sepakat bukan hanya di mulut, tapi sepakat harus melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kalian tidak lagi hanya menanam benih keselamatan, tapi harus ada tiang doa yang berdiri atas setiap desa yang kalian kunjungi. 1 kabupaten itu bisa 3 sampai 4 desa yang mereka kunjungi. 1 kota bisa 3 sampai 4 desa yang mereka kunjungi. Desa di pinggiran dan di lereng-lereng pegunungan. Dan saya bilang pulang harus dengan membawa laporan ke Tuhan. Tuhan setidaknya ada 1 orang yang bersedia menjadi api doa. Tiang doa bagi desanya, bagi kabupatennya. Dan saudara tahu, saya bisa melihat siapa yang sungguh sepakat dengan segenap hati. Mereka terima kemudahan demi kemudahan. Ada 1 kota kabupaten yang semuanya tidak ada saudara. Sama dengan kita. Semuanya dari seberang desa-desa ini. 100%. Tapi saudara tahu, tiba-tiba dia dipertemukan. Ini tim kami ya, dipertemukan oleh seseorang yang pernah mengalami sebuah insiden 2 tahun yang lalu. Dan berkata, saya ingat ada 1 orang ibu yang Kristen. Saya pernah mobil saya terperosok di situ. Dan saya izin ke toilet. Orang ini pun mereka semuanya tadinya dari seberang. Coba kita ke sana. Siapa tahu dia masih tetap dengan imannya. Sang suami ngomong, jangan-jangan dia sudah pindah karena 1 desa dan desa-desa tetangga semuanya 100% itu. Kita coba. Itu sudah jam 8 malam saudara. Saya itu kaget karena jam 8 malam masih belum tuntas. Sebab tim kami mengatakan begini. Kan harus tuntas. Enggak ada kata kembali lagi karena belum tuntas. Mereka berangkat dari pagi. Jam 8 malam mereka jam 4 mereka baru masuk 4 sore ke kota dan kabupaten kedua. Karena hari itu mereka harus mengerjakan 2 kota atau 2 kabupaten. Mengunjungi 6 desa. Singkat cerita jam 8 malam mereka mencari dan itu tidak bisa ditempuh dengan mobil. Dengan senter mereka harus jalan melewati hutan dan masuk ke desa itu. Dan saudara tahu sang ibu itu masih ada. Dan sang ibu itu mengatakan, saya
sudah bertahun-tahun memelihara iman. Dan sekarang anak dan mantu saya pun mengikut. Orang tuanya masih loh saudara. Tapi anak dan menantunya ikut Kristus. Kami bersedia. Kami akan berdoa secara khusus buat kota kabupaten ini. Ada banyak hal kesaksian yang ajaib dari tim kami. Di mana mereka tidak punya kenalan dan apapun. Tapi saya tahu kalau Tuhan mengatakan sesuatu dan kita mau sepakat. Tidak usah lihat orang lain. Kenapa saya dikasih tugas begini. Kenapa yang lainnya terima kemudahan. Punya akses, punya channel, punya link. Saya nggak punya, bagaimana mungkin saya bisa menemukan yang mau menjadi tiang doa. Nothing is impossible in God. Amin. Kalau saudara mau sepakat, Tuhan yang buat. Tuhan yang buka jalan. Amin. Terakhir saya mau bicara lagi satu hal sebelum kita akhiri malam hari ini. Saya menangkap sebuah pengertian ketika saudara dan saya mungkin seringkali mendapatkan Pak Daniel mengatakan, jangan mendua hati. Betul? Jangan mendua hati. Sadarkah saudara? Kata-kata seperti itu sebetulnya maknanya sangat dalam saudara. Waktu saya diajar Tuhan tentang kesepakatan ini, Tuhan ingatkan perkataan beliau. Dan Tuhan katakan, sebenarnya nak, makna sesungguhnya daripada mendua hati. Itu apakah saudara sadar kalau hati kita bercabang. Hati kita didapati tidak 100% sepakat dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Itu sudah namanya mendua hati. Amin. Dan kalau saudara sudah tidak lagi 100%. Maka tidak akan pernah ada buah yang maksimal yang dihasilkan. Karena firman-Nya pun mengatakan tidak ada orang yang bisa mengabdi pada dua tuan. Betul saudara? So saya mau katakan malam hari ini. Mari kita sepakat. Mari kita mensyukuri dengan semua yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Dan kita mau sepakat belajar. Melakukan panggilan kita. Mari belajar untuk mengerti panggilan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Sepakat menjalaninya dengan Tuhan. Maka semuanya akan dibuat jadi sebuah yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini masa Elul. Pak Christian sudah menjelaskan beberapa kali. Di mana ini adalah masa di mana raja itu sedang ada di ladang. The king is in the field. Mari saudara, saya ajak saudara dan saya untuk sepakat berada dimanapun raja kita berada. Amin. Kalau saat ini raja kita sedang berada di ladang, mari sepakat bekerja bersama. Jangan saudara hanya teriak-teriak, kami sepakat. But you do nothing. Kamu tidak menghadap kepada rajamu. Apa yang harus aku kerjakan raja? Apa yang harus aku lakukan buat engkau? Karena aku mau melakukan apa yang kau lakukan di ladang ini. Mari kita sepakat untuk bekerja keras bersama dengan Tuhan. Pastikan diri saudara dan saya ada di dalam kegerakan Tuhan. Ada di ladang di mana raja kita sedang berdiri di sana. Amin. Saya mau sharing sedikit, saya nanti mau minta tolong diputarkan video klip. Saya percaya sebelum ini diputarkan, saya cuma mau sampaikan bahwa saudara secara akal manusia rasanya tidak mungkin dalam waktu 3 hari, 31 kota kabupaten dikali 4 desa, itu sudah 120 sekian desa. Ya, sepertinya tidak mungkin dan semuanya posnya harus berangkat dari Surabaya. Karena semua koor-koor 31 kota itu dari tim kami Surabaya. Tapi saya melihat betapa tangan Tuhan itu sangat ajaib. Dana yang dibutuhkan pun semua tercover mendadak dengan sangat ajaib. Saya melihat betapa sungguh-sungguh semua yang kami kerjakan itu bukan karena kami. Semuanya itu hanya karena Tuhan yang mengadakan dan menyiapkan semuanya. Bagian saudara dan saya hanyalah taat. Amin. Mari kita lihat. Ini adalah jiwa-jiwa yang kita tanam benih keselamatan. Mereka semua mau, mereka semua sungguh-sungguh mengatakan, saya belum pernah merasakan damai seperti yang saya rasakan ketika saya bertemu dengan mbak-mbak, dengan mas-mas.
dari kota besar mau datang mendoakan kami. Kami juga mengunjungi kampung idiot. Satu kampung di kota Ponorogo yang terdiri dari 110 orang idiot. Ini salah satu tim kami yang baru melahirkan, bayinya baru berusia 8 bulan. Diajak juga ke desa-desa untuk ikut ambil bagian. Dan ini adalah tiang-tiang doa, ini mulai dari sini, tiang-tiang doa. Yang mereka, kenapa saya lingkari, ini adalah orang-orang yang mau memegang komitmen. Dan dia mengatakan, setiap hari kami akan ikut doa bagi bangsa. Saya akan mulai mencari saudara, kenalan, tetangga untuk berdoa bagi kota kami, berdiri bagi kota kami. Ya, kami bagikan semuanya peta sesuai dengan kota masing-masing yang sudah dilaminating. Dan kami juga invite mereka dalam grup pengembalaan sehingga kami bisa mementori. Kami juga akan bersama-sama berdoa mungkin sebulan sekali. Kira-kira pesan apa Tuhan tentang kota itu, dan itu akan kami kerjakan bersama-sama. Bukankah saudara dan saya punya Tuhan yang ajaib? Amin. Tidak pernah semua yang kita lakukan itu karena kita. Tapi semuanya adalah karena kasih-Nya, karena hatinya. Amin. Percaya saudara, saya berdoa saudara dan saya bangkit. Bahwa ini waktunya untuk kita jadi terang. Ini bukan waktu kita istirahat. Ini justru waktu untuk kita double porsi. Memaksimalkan semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Setiap benih, setiap potensi yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Ini waktunya kita menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata istirahat. Mari bangun, mari berjaga-jaga, mari sepakat dan melakukan yang menjadi kehendak-Nya. Amin saudara. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap benih kebenaran yang ditaburkan di tengah-tengah kami tidak akan pernah kembali sia-sia. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, mari Tuhan, biar terjadi api kebangkitan di dalam hidup kami. Biar kami sungguh mau one heart and soul dengan Engkau Tuhan. Biar seluruhnya Tuhan kami mengerti bahwa hidup kami adalah pengabdian kepadamu. Mari Tuhan bicara buat setiap pribadi lepas pribadi. Supaya kami masuk dalam pengenalan akan Engkau dengan sungguh. Sampai sungguh-sungguh kami mau meletakkan hidup kami dengan sepakat. Dan mengerti akan panggilan yang Kau taruh dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kesanggupan kami adalah pekerjaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuntun setiap kami. Ajak kami berjalan sepakat seirama dengan Engkau. Sehingga yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami tergenapi. Terima kasih Tuhan. Anugerahkan kami hati yang baru. Hati yang sungguh-sungguh mau seia sekata dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.